Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Usini wa yakum bittaqallah faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Wa haitsu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur, ucapan alhamdulillah tiada tara kita senantiasa selalu ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita semuanya pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ini doa yang kita senantiasa panjatkan, yang pada saat ini menerpa kepada saudara-saudara kita yang berada di belahan bumi dunia ini, yaitu tentang penyakit yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, virus COVID-19, virus corona. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min dari al-barosi, penyakit belang, wal junun, dan penyakit gila, wal judam, dan penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan dari segala penyakit buruk lainnya. Itu permohonan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, kita dijauhkan dari penyakit yang sekarang sedang mewabah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini untuk pengganti dari Ahad pagi yang biasanya, dan mudah-mudahan ini mungkin untuk terakhir kalinya untuk kita mengadakan kajian Ahad pagi. Nanti di bulan Ramadan sesuai dengan kesepakatan dari takmir beserta perangkat desa akan meniadakan semua kegiatan yang ada di kegiatan masjid, memang dikarenakan kondisi pada akhir-akhir ini sangat-sangat mengkhawatirkan, dan mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan walaupun kita tidak ada aktivitas seperti sholat tarawih, seperti kultum, kulsuk, Bapak Ibu semuanya, walaupun demikian tetap nanti dalam kondisi keimanan meningkat. Insya Allah nanti akan ada sebuah solusi di bulan Ramadan untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Dan ini
seharusnya lah kita nanti untuk bisa mempersiapkan diri. Ini sudah dekat waktunya menuju ke bulan Ramadan, mulai diri kita untuk mengencangkan ikat pinggang untuk yaitu mempersiapkan bulan Ramadan. Sungguh sebuah kerugian besar ketika kita mendapati tamu agung Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak bisa mengambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran di bulan Ramadan. Maka tentunya ini walaupun kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kegiatan-kegiatan yang bersifat jama'i, yang bersifat kebersamaan, yang bersifat jamaah itu kita ditiadakan, dinonaktifkan, bukan berarti amalan kita di bulan Ramadan itu berhenti begitu saja. Untuk sholat-sholat wajib barangkali masih bisa dilakukan di masjid. Sholat isya, sholat subuh berjamaah nanti dari Masjid An-Nur, sekaligus untuk pengumuman Bapak Ibu semuanya, akan diberlakukan, yaitu yang pertama akan dicek untuk suhunya. Nanti akan ada petugas tersendiri untuk melaksanakan pengecekan suhu. Nanti kalau lebih dari 37 derajat, mohon kerelaannya untuk bisa kembali pulang terlebih dahulu. Untuk ini antisipasi agar ya kita selalu berikhtiar untuk terhindar dari penyakit atau wabah corona ini. Kemudian yang kedua, akan diberlakukan seluruh jamaah Masjid An-Nur untuk memakai masker. Jadi mohon nanti disiapkan dari rumah untuk membeli ataupun mempunyai masker apabila ingin sholat berjamaah. Ini bukan berarti kita memaksa jamaah semuanya untuk tidak ke masjid, akan tetapi ini demi kesehatan kita semuanya. Bukan kita melarang untuk ke masjid, tetapi demi kesehatan kita semuanya. Nanti di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan saya yakin nanti jamaah walaupun dilarang untuk ke masjid akan banyak. Untuk antisipasinya salah satunya itu tadi, menyiapkan masker. Bapak Ibu mohon untuk menyiapkan maskernya dari rumah masing-masing. Ini satu aturan protokol yang harus kita kita lakukan bersama-sama ya, untuk kesehatan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kembali kepada bulan Ramadan, salah satu tamu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang bulan Ramadan, itu semua pintu-pintu amalan-amalan kebaikan ada di sana. Semua pintu-pintu keburukan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Sebuah hadis yang sudah sangat tenar dan sangat kita kenal. Idza, apabila jaa datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu lebar-lebar, pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga. Di sana ditulis abwab. Abwab itu pintu-pintu, karena memang jannah itu pintunya banyak. Salah satunya adalah pintunya orang-orang yang berpuasa, adalah pintu Ar-Rayyan. Dan maksud hadis ini, syarah keterangan hadis ini, dibuka pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga itu adalah akan dibuka pintu lebar-lebar kebaikan. Dan di sana di bulan Ramadan itu kita akan sangat dimudahkan untuk berbuat kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Maka sungguh sangat merugilah bagi orang-orang yang pada saat bulan Ramadan itu tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikan
mengambil hasanah di dalam bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita siapkan, walaupun nanti kita tidak ada sholat tarawih bersama di masjid, kita bisa sholat tarawih di rumah. Walaupun nanti kita tidak ada tadarusan membaca Al-Quran bersama di masjid, kita bisa tadarusan di rumah bersama keluarga kita. Walaupun kita nanti tidak ada sedekah yang sifatnya digerakkan dari masjid, barangkali nanti secara pribadi-pribadi ataupun nanti bisa dikoordinir bagaimana sedekah tetap berjalan di bulan Ramadan, walaupun mungkin hanya sekedar makanan ringan dan mungkin teknisnya bisa diatur, mungkin bisa diberikan ke tetangga-tetangga terdekat dan sebagainya. Bukan karena kita dari masjid melarang untuk kita mengadakan buka bersama, takjil bersama, tidak. Memang karena ini semata-mata untuk menghindari kerumunan massa. Artinya bahwa sedekah yang ada di bulan Ramadan itu harus tetap berjalan. Kita tidak boleh berhenti hanya dengan aturan-aturan ataupun protokol-protokol terkait dengan virus COVID-19 ini. Nanti pasti ada jalan. Kita harus senantiasa untuk membangun kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dan tentunya hal yang harus kita laksanakan yaitu semakin banyak kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Itu insya Allah akan membangkitkan keimanan kita, walaupun dalam kondisi kita tidak bisa beramal jama'i ataupun beramal secara bersama-sama. Melanjutkan hadis tadi, wa ghuliqat abwabun nar, dan akan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Artinya akan ditutup pintu-pintu keburukan. Insya Allah akan datangnya bulan Ramadan ini akan senantiasa membawa berkah kepada kita semuanya. Kita akan dimudahkan untuk meninggalkan pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis sayatin, dan akan dibelenggu yang namanya setan. Setan pada bulan Ramadan dari sisi zatnya akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan penjara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa mengganggu manusia. Hanya barangkali di bulan Ramadan kalau masih ada seorang muslim yang berbuat keburukan, itu berarti muncul dari keburukan dirinya yang barangkali sudah terbiasa dilaksanakan di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Maka momen yang terbaik untuk memutus mata rantai kemaksiatan, memutus mata rantai keburukan itu adalah di bulan Ramadan, karena pengganggu secara eksternal, secara dari luar, yaitu setan, pada saat itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan kita untuk berhenti bermaksiat, untuk berhenti berbuat keburukan di bulan Ramadan tentunya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang kami sampaikan mudah-mudahan menggugah khususnya diri pribadi saya dan umumnya pada Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan, takwaan kita, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan indahnya, berkahnya bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai di kemana-mana di sini.